Apa kabar semua? Sehat. Baik. Sudah pada makan semua belum? Sudah. Siapa yang belum makan? Ayo. Ayo, siapa yang belum makan? Tidak ada? Tidak. Sudah pada makan semua. Baik, terima kasih. Baik, anak. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita mengecek dulu kehadiran kita. Siapa teman-teman kita yang belum hadir pada pagi hari ini? Satu lagi Pak, karena hujan. Baik, berarti teman kita satu orang tidak hadir pada hari ini. Kata ketua, dia berhalangan karena banjir, karena situasi hujan. Baik anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kami berikan kepercayaan kepada teman kita Warman untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Yang sampai di sekolah. Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih doa yang dipimpin oleh teman kita Warman. Dan selanjutnya kita menyanyikan dulu lagu nasional Halo, Halo Bandung. Kami persilakan anak-anak kami untuk berdiri semua. Halo, Halo Bandung. 3, ya. Halo, Halo Bandung. Ibu kota periangan. Mari berebut kembali. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Pada pagi hari ini kita akan belajar pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Aneka benda di sekitar kita. Benda yang terbuat dari kayu. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulu Bapak menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Saya bacakan dan silakan didengarkan. 1. Dengan membaca wacana teks pembelajaran, siswa mampu menuliskan tentang benda-benda di sekitarnya yang terbuat dari kayu dengan benar dan mandiri. Siswa dapat menyebutkan cara mengatasi penebangan liar di hutan dengan benar dan penuh tanggung jawab. Sekarang saya ajak dulu anak-anak semua untuk membaca teks bacaan mata pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, Sejona. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil sebagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Ya. Seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Jona. Tepuk tangan dulu. Sekarang dilanjut membaca oleh teman kita Santi. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Tambah Santi. Nah, sekarang saya ajak anak-anak semua untuk mendengarkan video yang Bapak sediakan. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Apakah kalian siap untuk belajar bersama kami hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Benda terbuat dari kayu. Lalu, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Nah, keunggulannya tadi adalah mudah dibentuk. Demikian tadi pemutaran video yang Bapak sediakan. Semua benda berbeda bahan dasarnya. Apa bahan dasarnya? Ada benda yang terbuat dari kayu, ada benda juga yang terbuat dari besi,
ada benda yang terbuat dari aluminium, ada juga benda yang terbuat dari karet yang estetis itu, dan ada juga benda yang terbuat dari plastik. Jadi setiap benda itu berbeda-beda bahan dasarnya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang benda dengan yang terbuat dari kayu. Yang pertama, cara untuk membuat benda dari kayu. Kita tebang pohon dari hutan. Setelah ditebang pohon dari hutan, maka pohon itu kita ambil dan kita kirim ke pabrik atau ke tempat penggergajian. Kayu yang telah diolah dari pabrik, telah digergaji, diolah, dibelah, dipotong, tidak langsung dibuat jadi benda. Kenapa? Karena kayu itu seharusnya dijemur. Penjemuran kayu kita mempunyai waktu 2 minggu atau 2 minggu sampai 4 minggu. Barulah kayu yang telah digergaji itu diolah dan dibuat sesuai dengan kebutuhan kita. Apa keunggulan dari kayu itu sehingga kayu itu dijadikan sebagai bahan dasar untuk membuat benda? Apa keunggulannya? Kalau ada keunggulannya, otomatis ada kelemahannya. Siapa yang tahu? Apa keunggulan? Keluarga. Si Rita. Oke, Santi. Keunggulan dari kayu itu mudah dibentuk. Bagus, terima kasih buat Santi. Tepuk tangan buat Santi dulu. Keunggulan dari kayu itu satu, mudah dibentuk. Kedua, mempunyai daya tahan yang lama. Apalagi kalau kayu jati, dia mencapai umur tahannya itu ratusan tahun. Ratusan tahun. Berarti ada 2 keunggulan dari kayu. Mudah dibentuk dan mempunyai daya tahan puluhan tahun sampai ratusan tahun. Itu kalau kayu jati sampai usianya ratusan tahun. Sekarang apa kelemahannya? Siapa yang tahu apa kelemahan dari kayu ini? Oke. Bagus, tepuk tangan buat Anu dulu. Mudah terbakar. Kayu yang kering itu sudah otomatis makanan api itu, ya kan? Mungkin saja masih ada ibu-ibu di rumah yang masih cara memasaknya menggunakan kayu. Makanan api kayu. Jadi kelemahan kayu itu adalah mudah terbakar. Dan kemudian kelemahan keduanya adalah ada sebagian juga kayu yang mudah diserang oleh rayap atau serangga lainnya. Mudah-mudahan bisa dipahami anak-anak semua? Bisa kan? Pada buku teks ada latihan dan di sana kita diajak untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan pada latihan itu di halaman 13. Dan kebetulan Bapak telah menyediakan LKPD-nya dan silakan diisi nanti. Nomor 1 ini ada pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Dan silakan diisi di dalam kotak-kotak ini. Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk pengeringan kayu sebelum diolah menjadi benda? Paham? Bisa dikerjakan? Bisa. Baik, sekarang waktunya untuk dikerjakan. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Baik. Terima kasih kepada anak-anak kami. Berarti mudah ya? Karena sudah mengerti, makanya cepat untuk menjawab, ya kan? Iya. Sekarang Santi. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Kelemahan benda yang terbuat dari kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Oke, bagus. Terima kasih. Bagus sekali jawabannya anak-anak. Berarti tadi sudah serius memperhatikannya kan? Iya kan? Oke. Baik anak-anak, kalian telah mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita yang terbuat dari kayu dan telah mengerti tentang proses pembuatan kayu dari benda. Baik anak-anak,
Tadi telah kita belajar mengenai benda-benda yang terbuat dari kayu. Terkait dengan meningkatnya kebutuhan manusia dari benda yang terbuat dari kayu, maka dengan sendirinya juga meningkatnya juga penebangan pohon di hutan. Ya kan? Apa yang dimaksud dengan penebangan liar ini? Dia tidak memilih. Dia tidak memilih mana pohon yang tua, mana pohon yang muda, mana pohon yang kecil. Semua sama di depan matanya, ditebang. Itulah disebut penebangan liar. Musyawarah itu adalah mufakat bersama yang dilakukan untuk mencari solusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Sampai di sini dulu penjelasan tentang penebangan pohon. Nah, sekarang saya berikan kesempatan untuk bertanya. Kalau tidak ada tugas kelompok, ya. Saya berikan tugas kelompok ada di LKPD. Cara mengerjakannya anak-anak ya. Perhatikan. Di sini ada tabel anak-anak. Masing-masing kelompok ada tugasnya. Kelompok satu tugasnya adalah di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya sesuai dengan Bapak yang jelaskan. Silakan berdiskusi bagaimana cara mengatasi penebangan liar. Silakan berdiskusi di kelompokmu dan setelah itu dicatat nanti apa yang menjadi solusinya ya dan dibacakan nanti. Kemudian di kelompok 2 yang menjadi tugasnya adalah apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan. Nah, silakan diskusikan bersama kawan-kawanmu dan setelah itu nanti dicatat ya apa hasil diskusi kalian dan dibacakan selanjutnya. Di kelompok 3 juga apa yang menjadi tugas kalian itu adalah bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula. Tadi ada itu. Oke, silakan berdiskusi kawan. Kalau memang sudah, sekarang kita berikan kesempatan. Bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Cara mengatasi hutan seperti semula. Menanam pohon kembali atau melakukan penghijauan yang lebih semula dengan reboisasi. Ya, bagus. Dan kelompok tidak tadi menjawab dengan benar, ya. 100 untuk kelompok 3. Tepuk tangan dong. Saya berikan tugas di rumah kepada anak-anak ya. Ada tugas di rumah di halaman 17. Di halaman 17 dan silakan dikerjakan nanti di rumah dan dibawa besok. Baik. Sekarang kita simpulkan apa materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah benda-benda yang terbuat dari kayu seperti meja, kursi, pensil. Proses pembuatan benda yang terbuat dari kayu dipahami itu dipotong lotnya, dikirim ke tempat penggergajian. Ingat, menjadi kesimpulan materi kita adalah kelemahan dan keunggulan dari kayu. Keunggulannya mudah dibentuk dan mempunyai daya tahan puluhan tahun sampai ratusan tahun. Kelemahannya apa? Mudah terbakar. Pada pagi hari ini, apakah menyenangkan mengikuti pembelajaran? Bagus. Apakah ada yang kurang dimengerti? Tidak. Baik, jadi pembelajaran besok. Saya sampaikan untuk pembelajaran besok kita belajar pada tema 3, subtema 2. Ya, pembelajaran 1 dengan judul wujud benda. Silakan nanti dibaca-baca di rumah dan kita pelajari besok hari. Sebelum kita pulang dan mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang dipandu oleh si Zona. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Zona dulu. Baik anak-anak, sebelum kita pulang dan kita juga tidak lupa mengucap syukur kehadirat Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan kita kesehatan pada pagi hari ini, sehingga belajar kita dapat selesai sampai pada saat ini. Hati-hati nanti di jalan supaya tetap kalian sampai di rumah penuh dengan selamat dan penuh dengan sukacita.